国の中で一番高い評価を得ているのはインドネシアの実習生です。 Dari beberapa negara yang saya sebutkan tadi, peserta Indonesia mendapat penilaian terbaik. 先日、アイムジャパンの専務理事がインドネシアにお越しになった際にお話しされた内容を皆さんにお伝えします。 Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara isi pembicaraan yang disampaikan dari Direktur Eksekutif IM Japan waktu berkunjung ke Indonesia beberapa minggu yang lalu. 技能実習が始まった当初は漢字文化を持つ中国人が主流でした。言葉がほどほどにできれば現場ですぐに馴染むと重宝されていた時代です。インドネシアは漢字の文化を持ちませんし、生活習慣やムスリムとしての文化の違いなど日本での受け入れには高いハードルがありました。しかしインドネシア技能実習生全体の数は以前より人数が多かった中国を抜き去り、現在第2位です。 Pada masa awal program magang Gino Jisoo, peserta asal Tiongkok yang memiliki budaya aksara kanji merupakan kelompok utama saat itu. Jika mereka memiliki kemampuan bahasa Jepang yang lumayan cukup, mereka dianggap mudah beradaptasi di tempat kerja. Kalau Indonesia tidak memiliki budaya kanji dan terdapat perbedaan dalam kebiasaan hidup maupun budaya sebagai umat muslim, sehingga menerima peserta magang Indonesia di Jepang pada awalnya menghadapi hambatan yang cukup tinggi. Namun kini jumlah peserta magang asal Indonesia telah melampaui jumlah peserta asal Tiongkok yang sebelumnya lebih banyak dan menempati peringkat kedua secara keseluruhan. これはアイムジャパンとインドネシア労働省が30年以上にわたり規律、礼節、態度などを厳しい訓練を通じて教育してきた結果であり、教育訓練の勝利といえ、また日本の受け入れ企業からの絶対的な信頼であると言えます。 Hal ini merupakan hasil dari lebih dari 30 tahun upaya IM Japan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam mendidik dan melatih para peserta magang melalui pelatihan yang ketat mengenai disiplin, tata krama, sikap, dan etika. Karena itu, pencapaian ini dapat disebut sebagai kemenangan pendidikan dan pelatihan, sekaligus bukti adanya kepercayaan mutlak dari perusahaan-perusahaan penerima di Jepang. 挨拶が素晴らしく、規則を守り、誠実で真面目である。この人間教育があったからこそ、インドネシアの技能実習生は宗教や文化の壁を越え、確固たる信頼を勝ち取りました。今では多くの送り出し機関や国がこのプログラムを模倣した教育をしています。 Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai seperti memberikan salam dengan baik, mentaati peraturan, jujur, sungguh-sungguh, dan rajin telah memungkinkan para peserta magang asal Indonesia untuk melampaui perbedaan agama dan budaya serta memperoleh kepercayaan yang kokoh. Saat ini banyak organisasi mengirim tenaga kerja dan negara yang meniru metode pendidikan yang diterapkan dalam program ini. この言葉にある通り、多くの先輩が日本で一生懸命に勉強し、仕事をし、良い評価と信頼を勝ち取ってきました。皆さんが今日リクルートに参加できているのはこの先輩たちのおかげです。 Seperti yang disebutkan dalam pernyataan tersebut, banyak senior kalian yang telah belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, dan melalui usaha tersebut mereka berhasil meraih penilaian yang terbaik serta kepercayaan dari perusahaan dan masyarakat Jepang. Karena kerja keras dan dedikasi para senior inilah hari ini kalian semua dapat kesempatan mengikuti rekrutmen pada pagi ini. 皆さんも日本へ出発できた暁には良い評価と信頼を勝ち取らなければなりません。それは皆さんの後輩が皆さんと同じようにこのチャンスを得るためです。 Kelak apabila kalian diberikan kesempatan untuk mengikuti program ini, kalian juga harus berusaha keras untuk mendapat penilaian yang baik dan kepercayaan yang sama. Hal ini sangat penting agar generasi berikutnya juga dapat kesempatan yang sama seperti kalian dapatkan pada hari ini. 皆さん、この貴重なチャンスを逃さないでください。そのために3つのことを伝えます。 Saudara-saudara sekalian, jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. 1つ目、技能実習生である前に人として大切なことを守ってください。挨拶、ルールを守る、嘘をつかない、他人を尊重する。良い実習生になるためにはまず良い人間でなければなりません。他人から尊敬され信頼される人を目指してください。
Pertama, sebelum menjadi peserta magang, perhatikan hal-hal penting untuk menjadi pribadi yang baik. Mulai dengan salam yang baik, mentaati aturan, selalu berkata jujur, dan menghormati orang lain. Untuk menjadi peserta magang yang baik, kalian harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang dihargai dan dipercaya oleh orang banyak. 2つ目、良い実習生になるために良い態度を勉強してください。間違えた時は何が悪いのかを考え、謝り、次に生かしてください。日本で仕事をすることはすごく大変です。しかし勉強できることはたくさんあります。ただ働いてお給料をもらうだけの気持ちはやめてください。このプログラムはマガンプログラムです。このプログラムの実習生は積極的に仕事をし、多くを勉強する意欲が求められます。指示を待っているだけ、自分で何も考えない受け身の実習生は求めていません。 Kedua, untuk menjadi peserta magang yang baik, pelajarilah sikap yang baik ketika melakukan kesalahan, pikirkan apa yang salah, minta maaf dengan tulus, dan jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk kedepannya. Bekerja di Jepang bukanlah hal yang mudah, namun ada sangat banyak hal yang bisa dipelajari. Tolong hentikan anggapan bekerja hanya untuk mendapatkan gaji saja. Program ini adalah program magang. Peserta dalam program ini diharapkan memiliki sikap aktif dalam bekerja serta semangat yang tinggi untuk belajar. Kami tidak mencari peserta yang hanya menunggu perintah dan bersikap pasif tanpa berpikir sendiri. 3つ目、プログラムについてよく勉強し理解してください。皆さんの目標は日本へ出発することではありません。日本で仕事を通じて多くを勉強することです。一番勉強しなければならないのは労働慣行です。今の時代、技術はインドネシアでも勉強することができます。 Ketiga, pelajari dan pahamilah program ini dengan baik. Tujuan kalian bukan sekedar berangkat ke Jepang. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk belajar sebanyak mungkin melalui pekerjaan di Jepang. Hal terpenting yang harus dipelajari adalah etos kerja. Di era sekarang, keterampilan teknis dapat dipelajari juga di Indonesia. Lalu kenapa kalian pergi ke Jepang sebagai peserta magang? Jawabannya adalah untuk mempelajari etos orang Jepang. なぜ皆さんはマガンとして日本に行くのか。それは日本人の仕事の仕方を勉強するためです。このプログラムは実習生は会社、職種、地域は選べません。なぜなら皆さんが勉強する日本人の労働慣行はどこの会社でも勉強できるからです。特定の職種、地域がいい人は他のプログラムに参加してください。 Dalam program ini, peserta magang tidak dapat memilih perusahaan, jenis pekerjaan, atau daerah penempatan. Hal ini karena etos kerja orang Jepang dapat dipelajari di perusahaan manapun dan di daerah manapun. Jika kalian hanya menginginkan jenis pekerjaan atau daerah tertentu, silahkan mengikuti program lain. またこのプログラムは出発前から多くのサポートを受け入れ企業から受けます。 実習生は日本で仕事を通じて多くのことを勉強し、毎月お給料を会社からもらいます。そこには責任が発生します。いつまでも子どもの考え方で与えてもらうだけではいけません。何を与えることができるのかを考えてください。 Selain itu, dalam program ini, sejak sebelum keberangkatan, peserta akan menerima banyak dukungan dan bantuan dari perusahaan penerima. Peserta magang akan bekerja di Jepang, belajar banyak hal melalui pekerjaan, dan menerima gaji setiap bulan dari perusahaan. Dengan itu, terdapat tanggung jawab yang besar. Jangan terus berpikir seperti anak-anak yang hanya menunggu untuk diberi. Mulailah berpikir apa yang bisa kalian berikan. この3つのことを IM Japan のリクルートスタッフはこの期間中見ています。 Tiga hal inilah yang selalu diperhatikan oleh staf rekrutmen IM Japan selama proses seleksi. 技能実習制度は2027年4月から育成就労制度に変わります。これは日本政府が決めたことです。皆さんは育成就労生として日本へ出発する可能性があります。 Program Gino Jisoo akan berubah menjadi program Iku Sesuro mulai April 2027. Ini adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Ada kemungkinan bahwa kalian akan berangkat ke Jepang sebagai peserta program Iku Sesuro. IM Japan の技能実習生と育成就労生では違う点がいくつかありますが、事業奨励基金と前期訓練入校の条件についてお伝えします。
Terdapat beberapa perbedaan antara peserta Ginu Jisoo dan peserta Iku Sesuro Yam Japan. Hari ini kami akan menyampaikan mengenai dana usaha mandiri dan persyaratan untuk masuk pelatihan tahap 1. 3年間の技能実習を終了すると事業奨励基金を受け取りますが、50万円ではなくなる可能性があります。 Setelah menyelesaikan program selama 3 tahun, peserta Ginu Jisoo akan menerima dana usaha mandiri. Namun kalau Iku Sesuro, jumlahnya mungkin tidak lagi sebesar 500.000 yen. また育成就労制度では日本語の条件がありますので、前期訓練入校にあたり日本語能力 A1 を持っていることが条件になる可能性もあります。 Selain itu, dalam program Iku Sesuro terdapat persyaratan kemampuan bahasa Jepang. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa syarat untuk mengikuti pelatihan tahap 1 adalah memiliki kemampuan bahasa tingkat A1. 現時点で分かっていることは少しですが、決まったことがあったら労働省と相談して皆さんにお伝えします。 Saat ini informasi yang telah diketahui masih terbatas. Namun apabila ada keputusan atau informasi baru, kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan menyampaikan kepada kalian semua. 多くの候補生が合格し、日本へ出発し、地域の発展に寄与することを願っています。 Saya berharap banyak peserta dapat lulus berangkat ke Jepang dan nantinya berkontribusi pada perkembangan daerah serta masyarakat. 頑張ってください。ありがとうございました。 Semangat. Terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nakamura Yusuke dan Bapak Teguh Adriansyah